Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Mareta Della Rosa MA PhD dan Bapak Vicky Dwi Wicaksono SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PPKN SD serta Bapak Denis Alfian SPD MPD selaku dosen praktisi yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Kami dari kelompok 5 akan simulasi mengajar mengenai materi bab 2, yaitu norma dalam kehidupanku, dengan topik macam-macam norma dalam kehidupanku pada fase C kelas 5. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Tetap semangat. Akbar. Allahu Akbar. Yes. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya dipimpin oleh ketua kelas ya. Silahkan Novia dipimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Novia. Anak-anak, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah hadir semua. Dipertahankan ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ayo semuanya yang belum on cam, silahkan on cam. Kita menyanyi bersama-sama agar lebih bersemangat. Baik, Ibu. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Gada Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Gada Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Baik, karena kita sudah semangat, Ibu mulai pembelajarannya ya. Sebelum belajar materi hari ini, apa masih ada yang ingat kita belajar materi apa kemarin? Saya, Ibu.
Ya, Pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai aturan di lingkungan sekitar. betul sekali Anissa. Waktu itu kita sudah membahas tentang aturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, menurut kalian, kenapa sih aturan itu penting? Penting, soalnya agar kita tertib dan tidak semaunya sendiri. Agar hidup jadi lebih aman dan rukun, Bu. Tepat sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang hal yang mirip dengan aturan. Tapi, lebih luas lagi, kira-kira ada yang pernah dengan kata norma? Saya pernah, Bu, tapi belum tahu maksudnya. Saya juga pernah dengar, Bu, tapi saya juga belum tahu artinya apa. Iya, bagus Nabila dan Anin. Nanti kita cari tahu bersama-sama ya, apa itu norma. Untuk yang lain, apakah ada yang sudah tahu apa itu norma? Kalau saya Ibu, jadi kalau menurut saya itu norma itu artinya aturan Ibu. Bagus Arim, berarti kalian sudah mengenal. Nah, kalau aturan itu bisa tertulis atau tidak tertulis. Norma juga begitu, tapi ada macam-macamnya. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam norma yang ada dalam kehidupan kita. Supaya kalian tahu norma apa saja yang ada di sekitar kita, kenapa itu penting, dan bagaimana kita bisa mematuhinya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai pelajarannya. Baik anak-anak, sekarang kita belajar tentang norma dalam kehidupanku. Nah, norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Norma menjadi aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Jika kita melanggar norma, maka ada sanksi, yaitu berupa sanksi sosial dan sanksi adat dari masyarakat, serta sanksi hukum dari penegak hukum. Oke, kemudian macam-macam norma itu ada 4 ya, anak-anak. Yang pertama yaitu norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Oke, yang pertama ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan ini juga bersumber dari kebiasaan masyarakat, sehingga disebut dengan norma adat. Norma kesopanan ini di setiap daerah berbeda-beda ya anak-anak. Jika norma kesopanan ini tidak dipatuhi, dapat tercipta perselisihan di antara masyarakat. Nah, untuk norma agama itu merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. Jadi norma agama ini harus ditaati setiap umatnya dengan cara melaksanakan ibadah dan ajaran agama masing-masing. Apabila kita melanggar norma agama, maka kita akan mendapat sanksi yaitu berupa dosa atau hukuman di dunia dan di akhirat. Oke, kemudian ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan membuat kita dapat membedakan antara yang mana yang baik dengan mana yang buruk. Nah, pelanggaran terhadap norma kesusilaan itu dapat menimbulkan perasaan bersalah, gelisah, malu, takut, dan menyesal. Kemudian ada norma hukum. Norma hukum ini merupakan aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Nah, norma hukum ini dibuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keteraturan di masyarakat. Pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi berupa teguran dari petugas kepolisian, berupa tilang, denda, atau hukuman penjara. Oke, penerapan dan praktik norma seperti contohnya norma agama yaitu saling menghormati perbedaan agama yang dianut oleh siswa lainnya. Kemudian norma kesusilaan yaitu mendengarkan pembelajaran saat guru menyampaikan di depan kelas. Untuk penerapan dan praktik norma kesopanan yaitu seperti mencium tangan atau salim kepada orang tua yang lebih tua. Kemudian norma hukum setiap pengendara wajib memakai helm. Oke, baik anak-anak. Di sini siapa yang bisa memberi contoh norma agama dalam kehidupan sehari-hari? Saya Ibu berdoa sebelum makan. Oke, pinter, bagus sekali. Sekarang ada yang tahu contoh norma kesopanan? Saya Ibu. Contohnya mengucapkan salam saat bertemu.
Oke, hebat. Itu artinya kalian sudah mulai memahami ya. Oke, nah supaya lebih mudah mengingatnya, Bu Guru mau putarkan sebuah video lagu, judulnya Lagu Norma. Kita nyanyi bersama-sama ya, anak-anak. Siapa mau tahu apa itu norma? Norma itu aturan, ada 4 macam. 1 norma agama, 2 kesopanan, 3 kesusilaan, 4 norma hukum. Sanksi norma agama itu adalah dosa. Norma kesopanan itu dikucilkan. Norma kesusilaan itu penyesalan. Norma hukum denda atau penjara. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah kalian semakin mudah mengingat macam-macam norma setelah menyanyikan lagu tadi? Wah, iya betul Ibu. Sekarang saya jadi mudah mengingat mengenai norma-norma. Alhamdulillah anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan materi dari Ibu tadi dan menyimak materi dari video pembelajaran, Ibu ingin memberikan mini games, yaitu teka-teki silang. Games yang dimainkan secara berkelompok sesuai kelompok yang kemarin Ibu bagi ya. Nah, perwakilan dari setiap kelompok memilih 1 pertanyaan yang terdapat dalam teka-teki silang tersebut. Jika kelompok tersebut menjawab dengan benar, maka akan mendapatkan poin dari Ibu. Oke, silahkan perwakilan kelompok. Oke, silakan perwakilan kelompok 1 untuk memilih 1 pertanyaan dan bisa langsung menjawab. Mau pilih nomor berapa dulu? Nomor 1, Ibu. Oke, nomor 1. Aturan yang dibuat masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Jawabannya norma, Ibu. Norma. Coba kita tulis ya. Oke, benar. Pinter Anin. Selanjutnya, kelompok 2 mau jawab nomor berapa? Aku mau jawab nomor 3, Ibu. Oke. Nomor 3, menghormati orang tua adalah contoh penerapan norma? Kesopanan, Ibu. Betul sekali, Risma. Lanjut ke perwakilan kelompok 3, silakan menjawab nomor berapa? Nomor 7, Bu. Oke, nomor 7. Jika melanggar peraturan yang berlaku, maka dikenakan? Sanksi, Bu. Kita coba sanksi. Apakah benar? Oke, hebat kelompok 3. Jawabannya sanksi. Maka dari itu kita harus mentaati aturan agar tidak terkena sanksi. Good job, Mas Fahid. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Lanjut kelompok terakhir. Silakan mau menjawab nomor berapa? Nomor 10, Ibu. Oke, nomor 10. Nah, di situ ada gambar. Gambar tersebut masuk dalam norma apa? Norma hukum, Ibu. Hukum. Ayo kita coba. Apakah benar? Oh, benar. Wah, ternyata sudah pinter-pinter ya, anak-anak Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada perwakilan kelompok yang sudah aktif menjawab teka-teki silang ini. Nah, baik anak-anak, sekarang ini Ibu ingin kalian berkelompok, lalu mengerjakan dan mendiskusikan LKPD yang sudah Ibu kirim ya. Baik, Bu. Oke. Nah, jadi untuk LKPD-nya ini yaitu LKPD kelompok ya, anak-anak. Dan tujuan pembelajarannya yaitu
peserta didik mampu memberikan contoh konkret penerapan masing-masing norma dalam berbagai konteks kehidupan. Nah, instruksinya yaitu yang pertama, kalian buat kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 orang. Kemudian, bagilah tugas dalam pengerjaan agar cepat selesai. Jika sudah selesai, nanti dipresentasikan hasil jawaban tugas 2 ya. Kemudian untuk penjelasan tugasnya yaitu menjodohkan. Oke, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Oke, baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, sekarang kalian presentasikan hasil pengerjaan LKPD kalian. Oke, dimulai dari kelompok 1, silahkan. Baik Ibu, di sini saya akan mewakili dari kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kelompok 1. Nah, di sini ada LKPD mengenai pasangkan gambar dengan nama norma yang tepat. Nah, di gambar pertama ini terdapat seorang kakak yang sedang bersedekah kepada bapak-bapak. Nah, di sini gambar ini menunjukkan norma agama. Jadi, garisnya ditarik ke sini, Ibu. Yang kedua, yaitu ada gambar anak yang sedang menjenguk temannya yang sakit. Nah, ini termasuk kegiatan yang menunjukkan norma kesusilaan. Jadi ditarik di bagian kesusilaan ini, Ibu. Dan yang ketiga yaitu ada anak-anak yang sedang menyeberang. Nah, di sini ada juga Pak Polisi. Nah, anak-anak dan Pak Polisi ini menyeberang menggunakan zebra cross. Nah, ini menunjukkan norma hukum karena menaati peraturan, Ibu. Dan yang keempat, yaitu ada gambar anak yang sedang beribadah. Di sini ada anak yang sedang beribadah sholat. Jadi, termasuk ke dalam norma agama. Jadi ditarik ke sini, Ibu. Dan yang terakhir, di sini ada gambar anak yang berpamitan kepada orang tuanya. Nah, kegiatan ini termasuk ke dalam norma kesopanan, Ibu. Oke, benar sekali. Pintar, Susan. Baik anak-anak, karena penyampaian materi dan pengerjaan LKPD sudah selesai, sekarang waktunya untuk mengerjakan evaluasi ya. Ayo dikerjakan, link Google Form-nya sudah Ibu kirim di room chat. Silakan. Baik anak-anak, Ibu ingin tahu nih di sini siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Ibu. Hari ini kita sudah belajar mengenai norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali Najwa. Ayo, siapa lagi nih yang punya pendapat lain? Saya Ibu. Hari ini kita juga belajar mengenai macam-macam norma seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum, Ibu. Hebat sekali. Jadi, norma ini tuh adalah petunjuk ya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dengan aman dan nyaman. Nah, coba deh kalian bayangin ya, kalau misalnya nggak ada yang namanya aturan, misalnya semua orang tuh pada buang sampah sembarangan, terus nggak ada yang mau antri, terus banyak orang-orang yang berkata-kata kasar. Pasti kan lingkungan kita jadi nggak nyaman kan ya? Ya, Ibu. Semuanya akan kacau dan berantakan jika tidak ada norma. Betul sekali apa yang dikatakan sama Vera ya. Makanya kita ini tuh harus taat sama norma. Norma itu mengajarkan kita untuk jadi anak yang baik, sopan, jujur, dan peduli sama orang lain. Pesannya Ibu hari ini tuh sederhana aja ya. Jadilah anak yang bukan hanya tahu norma, tapi juga tahu cara mengamalkannya. Baik nih, sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, yuk kita nyanyi lagu daerah bareng-bareng ya. Pasti kalian semua tahu kan lagu Rek? Ayo Rek. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Sembari Ibu putarkan video lagunya. Baik Ibu.
aku nan tunjuknya. Ayo rek, rame-rame bebarengan. Ayo cak, sopo gelem melu aku. Ayo cak, golek kenalan cak ayu. Nalur ngidul lewat toko ngubah moto. Museum minggu ati lego. Sopo ngerti nasib awak lagi muncul. Kenal anak sing dodol rujak cingur. Jok dipikir kon podo gak duwe sangu. Ayo jok dipikir angger podo gelem aku. Ayo mana tahu jok dicampur nganggo timur. Mun malam minggu gak apik digowo nglamun. Nah, alhamdulillah ya, Ibu ini berterima kasih banget sama anak-anak yang sudah aktif bertanya, yang sudah mengungkapkan pendapatnya ya hari ini. Nah, buat anak-anak yang belum aktif hari ini, semoga besok bisa jadi lebih berani buat bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya ya. Nah, jangan lupa nih, minggu depan kita akan mempelajari materi keragaman Indonesia. Dipersiapkan ya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Ibu.